Oke, dalam episode ketiga dari kata-kata bijak bangkit dari kesedihan atau afirmasi kebahagiaan, saya akan hadirkan lebih dari 30 kata-kata bijak motivasi affirmation dari para tokoh-tokoh terkenal dunia seperti Socrates, Chanakya, bahkan Terelie. Dan yakinlah beberapa kesedihan akan sembuh seiring waktu. Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Kesedihan membuat akal terpana dan tidak berdaya. Jika Anda tertimpa kesedihan, terimalah dia dengan keteguhan hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar. Bila ada pertemuan di dunia ini, maka akan ada perpisahan di sampingnya. Bila ada kebahagiaan di dunia ini, maka akan ada kesedihan di sampingnya. Banyak kesedihan muncul karena kebingungan dan hal-hal yang sengaja tidak dikatakan. Inti pencerahan adalah tidak tersentuh, tidak marah ketika dimaki, tidak sombong tak kalah dipuji, tidak melekat pada kebahagiaan, dan tidak menolak kesedihan. Kejadian besar selalu bisa membuat orang cepat dewasa. Mereka tidak bisa menghindar, tidak juga bisa melawan. Mereka hanya bisa memeluk semua kesedihan, memeluknya erat-erat. Ya Rob, mohon izinkan hamba untuk selalu mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, betapapun kesedihan yang membenamkan. Dia yang sangat dekat dengan anggota keluarganya mengalami ketakutan dan kesedihan karena akar dari semua kedukaan adalah kedekatan. Demikianlah, seseorang harus mengenyampingkan kedekatan untuk jadi bahagia. Jika duniaku ini hancur di esok hari, aku akan melihat lagi semua kesenangan, kegembiraan, dan manfaat yang aku sudah sangat beruntung untuk memilikinya. Dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju. Ambil pelajaran dari masa lalu, tinggalkan kenangan buruknya. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutupi jalanmu menuju masa depan. Kau harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikanmu orang yang lebih baik. Bekerja adalah penangkal terbaik untuk kesedihan. Kita jangan pernah mengasihani diri sendiri, karena akan membuat kita terperangkap di kubangan kesedihan. Kita harus merasakan kesedihan, tapi tidak larut dalam kelamnya kesedihan itu. Dalam hidup, jangan pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan, tapi kamu tahu, pada akhirnya hanya memberimu kesedihan. Meratapi kesedihan itu seharusnya
bangkit dari keterpurukan. Itu usaha yang luar biasa. Lirih pikiranku, menguatkan hatiku. Ketika hidup terasa berat kau jalani, beragam kesempitan hidup menghantui, sesaat kesedihan menusuk menyesakkan hati, termasuk kegalauan akan siapa pendamping hidup ini. Mohonlah ampunan kepada Allah tanpa henti. Dinding yang kita bangun di sekitar kita adalah untuk mencegah kesedihan, juga mencegah kegembiraan. Di balik semua kesempurnaan tampak luar, pasti ada kehidupan rahasia yang pelik serta kesedihan yang disembunyikan. Kesedihan memang tidak enak, tapi dalam kesedihan berlimpah pelajaran dan bimbingan yang tersedia di sana. Kata kebahagiaan akan kehilangan makna jika tidak diimbangi oleh kesedihan. Bahkan kata bahagia akan kehilangan makna jika tidak diimbangi oleh kesedihan. Kesedihan adalah bab penting dalam buku kehidupan yang tidak mau dibaca oleh banyak orang. Saya sangat percaya bahwa jika Anda belum belajar tentang kesedihan, Anda tidak akan bisa menghargai kebahagiaan. Ada yang dahsyat dari sebuah maaf, yaitu meluruhkan kemarahan dan membasuh habis kesedihan. Dalam hidup ini terkadang kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kesedihan, kehilangan, dan mungkin berbagai macam cobaan lainnya. Tapi justru itu yang membuat kita jadi lebih kuat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kebahagiaan ada masanya. Air mata juga ada masanya. Tawa, bahkan kesedihan. Kecuali cinta, dia bisa bertahan andaikan dia layak diperjuangkan. Dimanapun kau berada sekarang, aku tahu mereka menjagamu baik-baik. Dan kalau kau merasa kesepian atau ingin menangis, itu juga tidak apa-apa. Menangis bisa membantu menghilangkan kesedihan. Semua orang kadang-kadang melakukannya. Jangan pernah perlihatkan kesedihan kita di depan umum, karena itu tidak akan pernah berguna. Bagian terbesar dari apa yang kita sebut kepribadian ditentukan oleh bagaimana kita memilih untuk membela diri terhadap kecemasan dan kesedihan. Bersyukurlah atas kesedihan yang mengajari Anda belas kasihan, atas penderitaan yang mengajari Anda keberanian. 2/3 dari semua kesedihan adalah buatan sendiri, dan sejauh yang diperhatikan oleh alam semesta tidak perlu khawatir. Bukan berarti menghilangkan kesedihan hari esok, namun menghilangkan kekuatannya hari ini. Saya suka hidup. Saya kadang-kadang sangat liar, putus asa, dan sangat menderita, tersiksa oleh kesedihan. Tetapi melalui semua itu, saya masih tahu pasti bahwa hidup adalah hal yang agung. Setelah tembalangan, pasti ada keberuntungan. Setelah kesedihan, pasti ada kebahagiaan.
Karena memang begitulah hidup ini, selalu berputar, seperti pergantian antara siang dan malam. Kau hanya bisa melakukan hal-hal yang sanggup membuatmu bahagia, yang menutup kesedihan dari pikiranmu. Atau kalau kau tidak menemukan kebahagiaan lain, setidaknya jangan pusingkan dirimu dengan mencari obat kesedihan. Kesedihan terburuk dalam hidup bukanlah dalam kehilangan dan kemalangannya, tetapi ketakutannya. Ketidakbahagiaan adalah dia yang memiliki kenangan masa kecil yang hanya membuat ketakutan dan kesedihan. Masuklah dengan sukacita ke dalam kesedihan dunia. Kita tidak bisa menyembuhkan kesedihan dunia, tapi kita bisa memilih untuk hidup dalam kebahagiaan. Mencoba melepaskan kesedihan yang bercokol di pikiran dan hati dengan memanjakan doa. Aku percaya Tuhan ada di mana-mana. Dia berada di setiap kesedihan dan kebahagiaan umatnya. Beberapa kesedihan akan sembuh seiring waktu. Bertahanlah, dan yakinlah suatu hari nanti kesedihan ini akan terbukti untuk kebaikanmu. Keadaan selalu membaik saat kita bersabar. Lagi pula, kau tidak akan terus-menerus bertemu dengan kesedihan di sepanjang jalanmu. Kebahagiaan dan kesedihan berjalan sejajar satu sama lain. Ketika yang satu sedang beristirahat, yang lain cenderung mengambil gilirannya bekerja. Bukan kenikmatan dan bukan kesedihan yang merupakan tujuan atau jalan akhir kita, tetapi untuk bertindak bahwa setiap hari esok menjadikan kita jauh lebih baik daripada hari ini.